Welcome back to my channel, kembali lagi bareng Gali. Kali ini di depan Gali ada satu unit MC ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman ataupun PT ataupun perorangan yang mau dapat unit lebih cepat, aku saranin nih pakai MC yang premium 7 seater. Jadi teman-teman Gali bakal bisa ngerekomendasiin teman-teman buat dapat unit yang satu ini biar lebih cepat. Apalagi yang warna grey yang satu ini, itu tuh Gali bisa prioritaskan untuk PIN 2024-nya. Jadi teman-teman silahkan langsung hubungi kontak Gali biar unitnya gak keburu kehabisan ya. Nah, kita bakal sedikit nge-review tentang eksterior, interior, dan juga terakhir harga dan juga promo yang menarik yang teman-teman bisa dapetin. Makanya tonton videonya sampai habis bagi teman-teman yang belum tahu tentang spesifikasi eksterior, interior, dan juga yang lainnya. Teman-teman alangkah baiknya nonton video ini. Kita mulai dari tampilan depan dulu ya teman-teman. Ini untuk tampilan depannya sendiri, teman-teman bisa lihat. Ini lampu DRL-nya itu bisa nyala dan juga untuk lampu utamanya udah full LED ya teman-teman. Jadi di samping sini teman-teman bisa lihat ini full LED, ini sen udah satu sama lampu utamanya. Jadi ini udah cakep banget. Dan di sini juga ada tambahan LED. Dan juga di sini ada tambahan garnish dan juga ada emblem BYD di bagian tengahnya. Dan satu kali lagi Gali bilang, ini unit listrik ataupun EV ya, teman-teman. Di bagian sini ada variasi seperti ini. Dan di sini ada garnish untuk under spoiler, linker ke sini itu tuh makin cakep banget buat unit BYD yang satu ini. Nah, ini dari segi tampilannya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat unit ini dari samping. Nah, ini teman-teman untuk tampilan dari sampingnya. Ini untuk bannya sendiri pakai merek GT ya. Dan juga di sini udah double disc, udah cakram. Untuk ukuran velgnya itu tuh pakai ring 17 dengan ukuran ban 225 per 55. Modelnya itu tuh model radial. Di sini untuk bagian bawahnya sendiri ada tambahan under spoiler juga ya teman-teman. Jadi makin cakep lagi unit yang satu ini. Nah, ini untuk tampilan sampingnya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, ini untuk tampilan sampingnya MSIG warna biru ya. Teman-teman bisa lihat dari segala keseluruhan di sini udah dilengkapi dengan roof rail dan juga udah dilengkapi dengan panoramic roof ya. Di sini untuk spionnya udah ada sennya dan juga ada kamera 360 dan juga ada tambahan lampu di bagian spionnya. Nah, ini secara overall teman-teman bisa lihat nih cukup panjang dan juga over juga buat teman-teman yang suka mobil listrik dengan kapasitas yang mumpuni ataupun lebih banyak ya. Untuk pengereman belakang itu tuh udah cakram juga, jadi udah pasti aman ya. Ini teman-teman bisa lihat juga di sini ada headlampnya dan juga untuk antenanya udah sakpis ya. Dan di sini dilengkapi dengan fogger, wiper dan teman-teman bisa lihat untuk lampu belakangnya itu tuh tambahan LED-nya makin keren lagi unit yang satu ini. Di sini teman-teman udah dilengkapi dengan beberapa sensor mundur yang bikin teman-teman nyaman ya saat berkendara. Di sini ada 4 titik untuk sensor mundurnya teman-teman. Ini juga teman-teman bisa lihat ada logo AV dan juga ada BYD M6 tentunya. Dan bagian bawahnya itu tuh ada tambahan glossy seperti ini. Jadi nambah kesan mobil listrik banget ya. Di situ ada kamera mundur juga dan juga ada kamera 360 ya di bagian tengahnya. Jadi secara fitur keamanan kita masuk ke interior teman-teman. Di sini untuk pengaturan window ataupun jendelanya itu tuh udah lengkap dan juga udah otomatis. Di sini adalah tambahan lampu list warna biru juga ya di atas pintu, dan untuk handrest bagian door trim itu tuh ini smooth ya. Dan juga ini benar-benar mewakili banget dengan harga di atas 400 jutaan itu tuh udah dapat unit yang se-eksklusif ini sih, oke banget sih. Ini opsi buat teman-teman yang lagi nyari unit yang bebas ganjil genap juga. Fitur spionnya itu tuh udah oke juga.
Dan juga di sini ada tambahan central lock juga di bagian sini teman-teman. Banyak konsol box yang teman-teman bila mau naruh barang-barang itu tuh nyaman banget, dan konsol boxnya besar-besar. Dan di sini juga yang menariknya ada opsi variasi di sini yang biasanya kan suka kotor ataupun baret-baret, di sini udah dilengkapi dengan stainless seperti itu, dan juga untuk speakernya itu tuh suaranya udah oke banget. Nah, untuk kursinya sendiri di sini ada pengaturannya udah elektrik untuk kursi bagian depan. Depan, belakang, atas, bawah, dan juga ada rebah ataupun recliningnya udah oke banget. Jadi untuk tipe yang satu ini tuh udah dilengkapin dengan kursi elektrik. Jadi lebih eksklusif lagi bagi teman-teman yang punya unit yang satu ini. Nah, ini ada satu tombol juga bagi teman-teman. Di sini ada konsol box juga. Di sini ada pembuka ataupun pembuka kap mesin ya. Teman-teman, ada pembuka kap mesin di bagian situ. Dan di sini untuk ada lampu tambahan di bagian pedal gas dan juga rem. Jadi teman-teman kalau di keadaan gelap gak usah khawatir. Warna lampunya juga nggak bikin silau. Jadi dibikin warna biru gitu. Ini udah teleskopik dan steel steering, walaupun tipenya itu tuh tipe premium ya, dan juga untuk tipe standar itu tuh udah steel steering dan juga teleskopik teman-teman. Jadi unit yang satu ini MC cocok banget bagi teman-teman yang ingin melewati 3G dan juga untuk performa terbaik teman-teman berkendara dan juga ramah lingkungan ya. Di sini material kursinya Gali jelasin. Ini material kursinya udah ada bintik-bintik di bagian sininya yang nyerap itu tuh keringat ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, ini pasti adem banget dan gak bakalan lengket ya teman-teman. Jadi ini kursinya juga udah dilapisin hal seperti ini. Jadi kalau ketumpahan air itu tuh aman. Nah, kita lihat di bagian speedometernya. Di bagian sistem speedometernya itu tuh masih pakai jarum ya teman-teman. Cuma di sini untuk MI di bagian tengahnya itu tuh fiturnya cukup lengkap, dari baterai juga tekanan ban itu tuh ada semua ya. Di sini udah ada odo juga, kontrol odo. Jadi ini udah mewakili banget walaupun kecil. Dan di situ ada kondisi parking, itu tuh memberitahukan P itu tuh ada kondisi parking. Nah, ini modenya bisa teman-teman rubah-rubah juga teman-teman. Di sini untuk setir ataupun pengaturan bagian kanan itu tuh buat media player. Jadi teman-teman bisa nurunin naikin volume ataupun media player ya, pengaturannya ada nomor telepon, mute ataupun angkat telepon, dan sini ada mute. Jadi mute buat ngerubah di mode di bagian head unit yang ada di sebelah kiri. Jadi pengaturannya overall secara keseluruhan pengaturan ADAS itu tuh ada di bagian head unit yang satu ini. Dan juga untuk media player itu tuh ada di pengaturan head unit seperti ini. Nah, di sini udah dilengkapi ADAS dan juga 3 radar ya teman-teman, dan juga tidak lupa ciri khas kita yaitu tuh bisa landscape dan juga vertikal untuk bagian head unitnya. Di sini teman-teman bisa ngelihat juga untuk view-nya. Jadi view 360 teman-teman tinggal klik di tombol ini, teman-teman tinggal atur aja mau view yang mana. Jadi untuk 2 kali klik biasanya balik lagi cuma back sama ke home aja teman-teman. Tapi overall ini ngemudahin banget teman-teman buat berkendara ya. Jadi lebih mudah lagi ketika di keadaan sempit ataupun mau parking. Di sini bisa modenya dipindah-pindah. Jadi teman-teman bisa atur sendiri ataupun otak-atik sendiri di bagian ADAS ini. Nah, ini bisa on dan juga bisa off. Untuk pengaturan on off-nya sendiri ADAS itu tuh di bagian head unit yang tadi. Di sini teman-teman juga bisa lihat ini sennya masih di bagian kanan ya. Jadi sama persis dengan mobil Jepang pada umumnya teman-teman. Ini untuk pengaturan lampu, lampu jauh, lampu dekat, lampu utama, ini semuanya sama teman-teman. Masih seperti mobil Jepang pada umumnya. Jadi sennya nggak di sebelah kiri ya. Di sini pengaturan wiper, udah gitu wiper belakang, wiper kenceng dan juga wiper pelan itu tuh ada di bagian sebelah kiri. Di sini untuk pengecasannya juga udah ada wireless charging ya, jadi support wireless charging, dan juga sebelah kirinya itu tuh cuma satu aja, sebelah kanan untuk wireless charging. Ini sebelah kirinya cuma buat naruh handphone teman-teman. Di sini yang menarik untuk handle-nya sendiri gitu kan. Di sini ada volume manual, jadi teman-teman bisa
naik turunkan volume, nggak harus di setir aja ataupun diklik-klik layarnya, itu tuh nggak harus. Jadi ada tambahan opsi di bagian sini buat kontrol volume media player di teman-teman ya. Di sini teman-teman ada sensor juga. Jadi ini sensor bunyi ketika ada ini salah satu sensor ADAS. Teman-teman bisa lihat sensor nih di bagian kirinya. Misalkan ada orang lewat ataupun apa, pengen ngasih tahu ke yang nyetir itu tuh ada yang lewat di sebelah kiri, sebelah kanan ataupun kameranya mengarah ke sebelah kiri ataupun sebelah kanan, itu tuh bisa di on kan dan juga di off kan secara manual di sini. Cuma ini di sini ada auto hold juga bagi teman-teman. Jadi teman-teman bisa kontrol auto hold di bagian A yang dalam kurungnya ya. Di sini juga sebelah kanannya teman-teman ini seperti biasa. Ini posisinya posisi parking. Ini untuk posisinya mundur, netral dan juga drive. Jadi kontrolnya untuk mobil listrik itu tuh sangat simpel banget. Pengaturan AC tidak lupa dan di sini ada pengaturan mode-nya ya. Jadi khusus bagi teman-teman pengendara mobil listrik, di sini juga ada mode sport, mode normal dan juga mode Eco ya. Jadi teman-teman tinggal pilih mode mana. Cuma Gali saranin bagi teman-teman yang khawatir tentang tanjakan ataupun performa, Gali saranin pakai mode mod aja ataupun mode sportnya aja gitu kan. Jadi teman-teman lebih dapat powernya lagi buat unit yang satu ini. Ini pengaturan banyak banget di sini untuk media player, ada Google Map, udah gitu Spotify dan juga FM Studio. Juga jangan untuk bagian head unit di bagian depan itu tuh teman-teman bila bertanya bisa nggak pakai media player ataupun buat tonton video, itu tidak disarankan. Teman-teman bisa ditilang kalau melakukan itu di baris pertama ataupun baris depan, bisa support. Nanti kalau ada razia itu tuh kali saranin nggak boleh ada bisa nonton video kecuali di baris belakang ya, itu nggak boleh. Jadi nggak disarankan sebari nyetir itu tuh nonton ataupun ngelihat video-video di situ, kecuali musikan itu tuh boleh ya teman-teman. Di sini udah Apple CarPlay, Android Auto udah support. Ini untuk view yang tadi, view kamera 360 teman-teman, untuk tipe terendahnya juga teman-teman udah bisa dapat view 360 seperti ini. Jadi ini udah oke banget unit, gak usah khawatir tentang kualitas videonya, ini sangat bagus banget. Teman-teman bisa lihat tampilan depan belakang. Nah untuk dashcam gimana mas? Untuk dashcam teman-teman bisa pasang sendiri untuk dashcam. Apakah menghancurkan garansi untuk kelistrikannya? Tenang aja, teman-teman Gali saranin masangnya di kantor BYD-nya aja ataupun di servis BYD. Yang mau tanya-tanya tentang servis ataupun pemasangan kamera, teman-teman bisa hubungi kontak Gali juga untuk wilayah Jakartanya ya teman-teman. Soalnya Gali berada di dealer Jakarta. Jadi teman-teman gak usah khawatir, untuk dealer Gali itu tuh 3S. Servis, spare part dan juga sales. Jadi teman-teman yang mau nanya-nanya tentang pemasangan dashcam seperti itu, nanti Gali bantu untuk proses pemasangannya. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Di sini juga banyak banget fitur yang teman-teman harus coba satu persatu. Di sini juga Gali bakalan nggak bakalan ngejelasin secara detail fiturnya. Ini untuk baterai, ketersediaan baterai seperti itu teman-teman bisa lihat di manual booknya, juga ada di bagian head unit. Jadi teman-teman tinggal masuk aja ke manual book buat dapetin informasi lebih lanjutnya tentang unit MSIG yang satu ini. Nanti Gali bakal jelasin lagi di video-video yang lain sedikit-sedikit tentang fiturnya. Nah, untuk MSIP yang satu ini tuh teman-teman gak usah khawatir juga. Di sini untuk fiturnya itu tuh udah support juga voice comment. Nah, kenapa Gali dubbing seperti ini? Soalnya banyak masuk juga gitu kan. Fitur-fitur voice comment teman-teman bisa lihat di sini. Untuk komen-komennya ini support hanya bahasa Inggris aja. Jadi belum support bahasa Indonesia ya teman-teman. Untuk komen-komennya nanti teman-teman bisa ingat-ingat. Di sini banyak banget komen-komen untuk pengaturan Google Map, telepon. Udah gitu teman-teman bisa ngatur juga dibukain pintu, dibukain moonroof. Itu tuh banyak banget. Pokoknya teman-teman harus ulik sendiri nih buat menyesuaikan voice komennya, ataupun kalian nanti bakal sediain video terpisah buat teman-teman untuk pengaturan voice comment. Jadi kita praktekkan satu persatu. Jadi makanya teman-teman subscribe biar nggak kelewatan untuk video-video yang lainnya yang bermanfaat bagi teman-teman nih.
Oke, mungkin itu aja dari kali. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Di sini banyak banget fitur sebenarnya nanti Gali bakal jelasin satu-satu. Berhubung waktunya ini udah lumayan panjang banget, nanti teman-teman bosen juga ini untuk panoramiknya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin dapat NIK 2024 dengan stok yang lama, 7 seater ataupun kapan seat, silakan teman-teman hubungi kontak Gali. Unitnya teman-teman bisa didapetin di bulan Januari ya. Jadi bagi teman-teman yang 7 seater itu tuh mudah-mudahan masih bisa dapat di Januari yang satu ini. Untuk Januarinya itu tuh di akhir bulan teman-teman udah bisa order ataupun bisa dapat unitnya. Jadi jangan sungkan-sungkan buat tanya pembelian cash ataupun kredit tentang unit MSIG yang satu ini. Nah bagi teman-teman juga Gali untuk cover areanya pembelian cash ataupun kredit seluruh Indonesia, gak usah khawatir. Dan juga bagi teman-teman yang mau konsultasi ataupun pengen tahu tentang dealer Gali, teman-teman bisa cek-cek untuk konfirmasi di dealer Gali, yaitu tuh untuk dealer Gali berada di Pondok Indah ya teman-teman, ataupun teman-teman bisa berkunjung ke Gandaria City untuk City Store kita ya. Gali buka untuk City Store itu tuh sampai bulan Februari. Nanti Gali poin lagi buat informasi yang lainnya. Oke, mungkin itu aja dari Gali. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Sampai berjumpa. Terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan sampai berjumpa di video-video Gali yang lainnya. Jangan lupa teman-teman like, subscribe dan juga komen dan hubungi kontak Gali secepatnya.